Ahli lain yang dihadirkan di sidang MK hari ini adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies, Antony Budiawan. Antony menyatakan pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga untuk anggaran perpanjangan Bansos hingga Juni 2024 melanggar undang-undang. Semua pihak yang terlibat, termasuk Presiden, bisa dipidana penjara. Pasal 11 ayat 5 berbunyi, setiap mata anggaran wajib dirinci sampai unit organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga melalui mekanisme penyesuaian otomatis digunakan untuk anggaran perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 secara nyata mengubah organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024 dan oleh karenanya termasuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Menurut pasal 34 Undang-Undang Keuangan Negara, setiap pihak termasuk Presiden yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tim hukum TKN Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, protes saat pertanyaannya tak dijawab ahli Antony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS). Hotman bertanya soal hubungannya Jokowi yang melanggar undang-undang tentang korupsi dan APBN dengan putusan MK terkait dengan PSU. Antony merasa jawaban yang diberikan sudah cukup dan Ketua MK Soehartoyo pun meminta Hotman tidak terlalu bersemangat. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang Bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara Saudara, sidang sengketa pemilu hari ini, Timnas Amin telah menghadirkan 19 saksi dan ahli. Informasi keseluruhan jalannya sidang hari ini akan disampaikan Putu Trisnanda di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Putu, kalau dari 12 saksi dan 7 ahli, apa saja keterangan paling menarik di sidang hari ini? Ya, tentu saja kalau kita bicara yang menarik, paling menarik adalah Faisal Basri selaku ekonom senior begitu ya, pakar ekonomi yang kemudian mengkritisi banyak hal terkait dengan jalannya proses pemilu, mulai dari tadi sempat disebutkan ada istilah politik gentong babi yang disebutkan oleh Faisal Basri, bagaimana kemudian bansos ataupun juga godaan-godaan lain ini diberikan, diatur sehingga kemudian mempengaruhi pemilih atau karakteristik pilihan dari pemilih. Kemudian setelah itu juga nama Erlangga dan Bahlil ini juga disebut oleh Faisal Basri sebagai dua menteri atau pembantu Presiden Joko Widodo yang paling vulgar melakukan politisasi terkait dengan bansos. Kemudian juga Faisal Basri ini menyoroti bagaimana kemudian terkait dengan bansos beras yang kalau dilihat secara produksi di dalam negeri ini sebenarnya produksi beras itu hanya turun 600.000 ton, tetapi kemudian pemerintah ini melakukan impor sebesar 3 juta ton dan menurut Faisal Basri ini sesuatu yang janggal dan juga mencurigakan. Kalau kita bicara soal proses persidangan tadi, tentu saja baik itu kubu 01 yang hari ini diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli dan juga saksi berusaha sekeras mungkin untuk kemudian meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang sudah dilakukan baik itu selama proses
pemilu sampai dengan proses pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 ini terjadi kejanggalan-kejanggalan ataupun juga kesalahan-kesalahan yang kemudian mengharuskan Majelis Hakim menerima gugatan untuk kemudian mendiskualifikasi pasangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka atau melanjutkan proses pemilihan tanpa Gibran Rakabuming Raka. Sementara kubu 02 ini memilih untuk juga melakukan hal yang serupa tetapi tak sama, yakni meyakinkan Majelis Hakim bahwa apa yang sudah dilakukan dengan keikutsertaan Gibran ini masih sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melanggar aturan. Besok rencananya proses persidangan terkait dengan PHPU masih akan terus berlanjut. Besok giliran kubu 03, kemudian dilanjutkan dengan KPU Bawaslu di hari selanjutnya, dan pada hari Jumat nanti ada 4 menteri yang dipanggil untuk memberikan keterangan, untuk memberikan gambaran atau juga sudut pandang kepada Majelis Hakim. Friska, kembali ke Anda di studio. Ditunggu nanti hari Jumat ada 4 menteri Jokowi yang menurut rencana akan dipanggil memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi. Ini Putu Trisnanda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.